Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala Muhammadan ila kafatin nas. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap Bapak Ibu jamaah pengajian kajian Samara, apa panjangannya? Selasa malam Rabu. Kalau nanti Sedikit punya kajian Karibu. Kalabu. Karibu itu di mana ya? Alhamdulillah ala kulli halin wa ala kulli ni'matin salihah. Kita hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun yang baru, tahun Al-Masihi. Tahun yang memang di Indonesia dipakai tahun Al-Masihi, mengikuti perputaran matahari. Cuman alhamdulillah kita orang Islam, jadi kita punya di Indonesia ini kita punya 2 tahun, 2 tanggalan. Kalau mengacu kepada dunia, kita mengacu kepada kalender Al-Masihi, perputaran matahari. Tapi kalau urusan agama, urusan praktek muamalah kita dengan Allah dan muamalah kita dengan manusia, seperti zakat, masa iddahnya ibu, kelahiran anak kita itu, kita mengacu kepada kalender Hijriyah. Jadi ketika seorang ibu, seorang istri ditinggal oleh suaminya di bulan November misalkan, jatuh pada tanggal Al-Muharram tanggal 3, maka masa iddah 4 bulan itu bukan hitungannya November, Desember, Januari, bukan, tapi hitungannya masa Hijriyah, Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal. Begitu juga bayi yang dilahirkan. Islam tidak mengikuti tanggal Masihi. Misalkan jatuh, ini bayi lahir, cucu kita atau anak kita di tanggal ini tanggal berapa? Tanggal 6. Ya, tanggal 6 jam setengah 9, maka malam ini tidak dihitung hari pertama kelahirannya. Kenapa? Karena dalam Islam hadisnya itu yauma sabi'ihi, dihitung besoknya. Tapi kalau lahir si bayi itu sebelum maghrib, maka dihitung hari ini hari pertama. Gitu cara hitungnya. Jadi malam gak dihitung. Ya. Kullu mauladin murtahinun bil aqiqah tukhlafu yauma sabi'ihi. Diakikahkan di hari yang ke-7. Yang namanya hari itu dalam Islam terjadi kapan? Ya pada hari subuh sampai maghrib, menjelang maghrib. Setelah maghrib itu malam jatuhnya. Ya. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk di tahun 2026. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, semoga tahun ini jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Karena manusia itu di dunia ini hidup di 3 dimensi waktu. Siapapun manusianya, mau di Indonesia, mau di Jerman, mau di Belanda, ya, dimensi waktu, dimensi masa. Yang pertama, masa yang telah lalu. Ya, kalau kata Ilmu Darat Islam, masa lalu ya masa lalu, jangan diulang-ulang. Masa lalu itu sebuah kenangan kita. Bagaimana sikap Islam ketika mengenang kenangan masa lalu? Rasulullah SAW itu bersabda, wa in asabaka syai'un
fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada, walakin qul qadarullah. Ini konsep Islam. Ketika kita mengenang masa lalu, maka jangan ada yang merasa kecewa. Ya Allah, coba kalau seandainya kemarin saya sudah menerima lamarannya, pasti saya sudah nikah sekarang. Gak boleh. Ya, dilalah tuh bukan Islam. Dilalah itu orang-orang Jawa. Dilalah itu. Ya, Islam itu gak ada yang kebetulan. Semuanya terjadi atas izin Allah. Makanya kenapa dada kita nyesel, kita sering masuk rumah sakit, karena terlalu protes dengan hukum Allah. Tadi kita baca tuh ayat ke-13-nya di surat Al-Anfal. Siapa yang berontak dengan keputusan Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan kekecewaan. Kekecewaan yang paling betul-betul syadid kapan? Ketika menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kenangan-kenangan. Ya Allah, kenapa saya dilahirkan di Jakarta, saya kalau sekolah di Jakarta, kok tiba-tiba punya istri orang, binangun waktu malam pada ya, nggak bisa, nggak boleh kecewa, nggak boleh kecewa. Alhamdulillah ada hikmah di balik ini semua. Kalau di Jakarta coba kita naruh motor saja, ada kuncinya, 2 menit hilang, Wonosobo masih aman. Qadarullah. Memang awal-awal adaptasi sulit. Dari kota kita turun, udah gitu naik bis sampai 25 kilo perjalanan, ya kan? Jujur. Masya Allah. Ya, almarhum Ustaz Jeffrey dengan keluarganya datang ke pesta pernikahan kami itu tanggal 8 Mei 2011, sampai geleng-geleng kepala, sampai shock. Breaker belakang kijangnya itu langsung rusak. Ya. Dia bilang, Umi Tatu bilang, muklis, kok hebat bener. Kenapa? Ini mah hutan katanya. Umi Tatu dulu badannya nggak segemuk sekarang. Dulu kurus, beliau ketua BKMT DKI Jakarta. Ya, Umi Tatu. Ya, qadarullah. Ya, bukan kita nggak pernah merencanakan. Yang kita rencanakan tidak sukses, yang tidak direncanakan ternyata sukses. Allah Maha tahu masa depan kita semuanya. Maka jangan pernah musingin masa depan anak-anak kita. Yang penting kita sudah menyekolahkan anak-anak kita. Sekolah juga jangan usah dipusingin. Anak kita nggak juara olimpiade matematika lah, itu mah bonus. Saya kadang-kadang bilang ke anak-anak saya, kamu peringkat pertama, peringkat kedua, itu bonus. Yang penting apa? Waktu sholat tiba, kamu siap-siap, handphone diletakkan semuanya. Ini jadi kebanggaan kita sebagai orang tua. Gak apa-apa, anak masih nerima rapot kita. Loh kok jelek banget? Sudah. Karena gak semuanya anak satu kelas itu jago matematika semuanya. Bisa jadi mereka yang berprestasi ketika di luar, masa depannya tidak jauh lebih cemerlang dari yang gak berprestasi. Teman-teman saya banyak di Gontor, Bu, kumlot semuanya, kumlot, mumtaz. Tapi ketika di luar, ilmunya tidak jauh lebih bermanfaat dari orang-orang yang mungkin gak kepake di Gontor. Ternyata amalan dia apa? Baca Quran yang luar biasa ketika di pondok. Kemudian bangun malamnya luar biasa. Kita orang tuanya bantu dengan doa di tengah malam. Jadi kalau seandainya kesuksesan manusia itu di dunia ini dihitung dari ilmu ekonominya, mungkin pakar ekonomi dunia jadi orang kaya. Tapi ternyata kan enggak, ya. Mungkin dia dosen ekonomi UI, UGM, profesor, doktor, punya mahasiswa yang gak lulus, ternyata mahasiswanya jauh lebih sukses daripada pakar ilmu ekonomi. Ya, kesuksesan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita istiqomah. Ketika anak kita itu jaga amalan akhirat, Allah akan jaga amalan dunianya. Tapi kalau kita jaga orang tua jaga amalan dunianya, Allah gak akan mantau. Contoh, kita punya anak, amalan dunia anak kita dari mulai bayi sampai dia mau menuju TK, menu makanannya diatur, ya kan? Sampai pembantu bilang, Mbak sini Mbak, saya nanti pergi ke kantor, ini sudah ada menu anak-anak ya di pintu kulkas. Nih menunya. Jangan dikasih MSG, jangan dikasih bubuk-bubuk yang gitu-gituan, yang penting sehat. Tapi ketika sekolah, nggak mungkin kan guru-guru mantau. Pedagang cimol ada, cireng ada, ya Bu. Gak bisa mantau, itu amalan dunia. Kenapa? Karena konsentrasi kita ke dunia.
Tapi kalau konsentrasi kita ke amalan akhirat, dunia itu bonus, ya. Apa kata Allah? Ittaqullah la'allakum tuflihun. Kamu takut kepada Allah, dibuat bahagia sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kamu takut, kamu ajarkan anak-anak kamu takut kepada Allah. Minimal apa? Ketika waktu-waktu sholat, suruh anak-anak kita untuk sholat. Syukur-syukur tepat waktu. Syukur-syukur lagi bisa berjamaah. Syukur-syukur lagi ketika hujan deras. Ini si ayah selalu istiqomah ke masjid. Hujan deras, gunakan hujan deras ini untuk berjamaah di rumah. Ayahnya jadi imam, Masya Allah. Anaknya yang laki-laki mungkin sudah SD, sudah SD, sudah TK, suruh dia azan, seneng Pak. Komat. Ayahnya baca kuliah ayyuhal kafirun la a'budu wa la antum la a'budu wa la antum. Anaknya langsung bilang la a'budu ma ta'budu. Aduh, Pak, kita sebagai orang tua, karena hakikatnya itu yang kita harapkan di anak-anak kita. Pada saat kita nanti terbujur kaku di alam kubur, itu kita nunggu doa anak-anak kita yang soleh. Kita nggak pernah nunggu doa anak-anak kita yang pernah menang olimpiade, itu enggak. Ya, olimpiade hanya dia di dunia saja. Kalau toh berkah, kalau nggak berkah, maka jangan pernah. Semua anak itu dalam keadaan baik-baik semuanya. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima baik. Di antara mereka yang baik adalah siapa? Yang menjaga amalan 5 waktunya, itu paling baik. Bukan yang dokter, bukan yang insinyur, bukan yang tentara, bukan yang polisi. Punten. Polisi, dokter, insinyur itu semuanya bonus dari Allah. Tapi intinya apa? Polisi yang taat, ya, tentara yang taat. Sudah, nggak usah pesimis. Anak kita nggak menang lomba lah, nggak usah pesimis. Kamu tadi upacara bagian apa? Lah enggak Bi, aku cuma baris-baris, alhamdulillah, cuma baris-baris, ya kan? Gak usah pimpinan upacara, pembacaan doa atau ajudan pembina upacara, gak usah. Kalau toh memang terpilih, alhamdulillah, jadi pemimpin upacara yang soleh. Cukup. Ketika anak kita sudah kuat dia megang agama, mau dipisah sama kita kapanpun dia akan jaga amalan agama. Dan gak akan pernah Allah menzolimi hambanya yang jaga amalan agama, itu gak pernah. Tidak ada satupun berita orang yang hafal Quran itu hidupnya belangsak, itu gak ada Pak. Ya, gak ada sejarahnya orang yang jaga sholat 5 waktu di masjid awal waktu belangsak hidupnya, itu gak ada. Gak ada. Kalau toh dia nggak punya rekening nominal di tabungan, kalau toh dia nggak punya aset apa-apa, minimal pada saat dia butuh sesuatu, Allah cepat datangkan. Ini janji Allah. Ittaqullah la'allakum tuflihun. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau kau mau sukses, maka lewati dulu. Mari sama-sama kita sholat. Masa waktu, masa kenang-kenangan, masa yang lalu itu hanya tinggal kenangan, gak usah dipikirkan. Ya, yang penting kita jalani. Apa kata Rasulullah SAW? Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Kalau seandainya kamu mendapati sebuah peristiwa, datang peristiwa itu, apalagi peristiwa yang gak mengenakan, fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Jangan kamu mengatakan, ya Allah, coba saya begini, pasti gak begitu. Coba saya begitu, pasti gak begini. Ini perbuatan setan, Bu. Ya Allah, kamu nak, ya kan ibu sudah bilang. Makanya kalau mau tes itu belajar dulu, kan jeblok nilai ini. Banyak orang yang belajar jeblok, Bu. Ya kan? Iya, sudah. Enggak apa-apa nak, kamu punya kesempatan yang akan datang. Lantar ji'al ayyamul lati madat, kalau bahasa di Lauhul Mahfuz itu enggak akan pernah kembali waktu-waktu yang telah lalu. Kita sesali, kita jadi sutris, ya kan? Stres kita. Cuman Doraemon yang bisa mengembalikan masa waktu, itu pun kartun, Bu. Ya kan? Mesin waktu Nobita. Doraemon, ya kan? Tapi kata Rasulullah SAW, jangan pernah menyesali sesuatu yang sudah terlewat, apalagi sesuatu itu yang gak baik. Walakin qadarullah. Tetapi katakan qadarullah, ini keputusan Allah, ini sudah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah takdirnya Allah, masya'a fa'ala. Allah sudah berkehendak,
mau kamu tahan gak akan pernah bisa. Orang kaya, uangnya banyak, dia punya penyakit tertentu, dia sudah dikawal dengan beberapa dokter spesialis, ya kan? Tujuannya apa? Satu, supaya kembali sehat, bisa mimpin perusahaan, bisa ketemu dengan istri, bisa ketemu dengan anak-anak, bisa ketemu dengan bawahan. Sudah disediakan ruangan yang betul-betul healthy, sehat. Tapi apa kata Allah? Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan hai Muhammad, innal mauta alladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang setiap orang lari dari kematian itu, yang sakit berusaha mengeluarkan jutaan rupiah agar sakitnya sembuh. Rumah sakit dikejar agar sakitnya sembuh. Dokter spesialis, dok tolong tangani suami saya, tolong tangani anak-anak saya, tolong tangani istri saya dok, berapapun biayanya saya bayar dok. Tapi kematian datang pada siapapun. Masya Allah. Hari ini saya dapat berita jamaah kita Mushola Syahid Payoha. Sabtu kemarin saya ngisi, beliau mau ngajak operasi karena kalau nggak salah tenggorokannya itu sehat tenggorokan. Ya suka nggak enak nelen katanya, suaranya kadang-kadang parau, biasa sehat. Tapi anaknya nggak pengen, Pak, alhamdulillah kita punya rezeki, operasi aja Pak tenggorokan. Gimana nak? Yuk kita ke Sarjito. Sampai Sarjito dioperasi, ternyata habis operasi kritis meninggal. Apa nyangka operasi? Enggak, itu jalannya Allah. Kata Allah, kamu akan mati lagi jakilun. Ibu yang lagi ikut jakilun yang nggak usah stres. Ya. Kamu akan mati lagi jakilun. Jakilun jam 8 sampai misal jam 8 sampai jam 10. Tapi ini orang dari subuh itu habis sholat subuh dia tidur. Kan nggak mungkin meninggal ya Bu ya. Ternyata pada saat itu dia nggak mau jakilun, istrinya bilang, Mas ayo Mas jakilun biar kita sehat. Jangan tiduran, segala macam. Lah Bu, saya itu sebenarnya malas Bu hari ini. Kenapa? Capek. Tadi habis kajian subuh, capek ngantuk sedikit, nantilah saya tunggu syuruk, saya mau tidur. Ya sudah ya Pak, nanti saya bangunkan nanti sekitar 7:30. Ya udah Bu, 7:30 bangun. Pak gimana jadi? Malas Bu, ayolah Pak. Ibu mau bareng-bareng sama Bapak. Ternyata asbabnya istrinya ngajak ke alun-alun. Coba kalau tahu, mungkin anaknya marah-marah, gara-gara ibu nih. Tapi kan enggak, itu sudah konsep Allah. Ditarik tuh sama istrinya untuk hadir di alun-alun. Ternyata apa? Meninggal dunia. Ada mungkin lagi jakilun kok, biasanya pulang jam 10. Ini kejadian ada jamaah pulang jam 10, ternyata dia pulang baru 1 kali alun-alun. Akhirnya jam 9 bilang, Bu, mampir dulu yuk ke Masjid Jami. Ngapain Pak? Bapak mau pipis. Ya sudah. Ternyata pipis, kok bapaknya lama. Ternyata habis pipis ibunya nunggu nih di teras masjid. Dilihatin, oh bapak habis pipis wudu langsung sholat duha. Ternyata rakaat pertama sujud nggak bangkit-bangkit, meninggal lagi sholat duha. Ya kan bisa. Itu sudah putusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan pernah kita mengatakan bila kebetulan tuh nggak ada. Ya Allah, kenapa kok saya tadi lewat Silento? Kalau tahu ada karnaval saya nggak akan lewat Silento. Kalau tahu, ya kan? Tapi kan nggak tahu. Sekarang universitas mana di luar negeri yang ada fakultas melihat masa depan? Cuman yang punya Roy Kinasi, Bu. Ya kan? Sekarang itu kita itu diajak melihat masa depan. Kalau malam tahun baru, besoknya tahun baru, itu televisi penuh dengan paranormal yang gak ada kerjaan. Ya kan? Besok ini siapa nih? Artis yang lagi bangkrut. Ngapain ngomongin artis mau bangkrut? Ya kan? Dan yang luar biasanya kita percaya, oh iya ya. Dan qadarullah-nya ditulis tuh. Ini si fulan yang dulu memprediksi tahun 2024 kemarin artis ini meninggal, artis ini cerai. Ternyata betul. Dia mengatakan sakti bukan.
Rasul itu bilang, ketika engkau mendapati paranormal, hatta ustadz sekalian, ya kan sekarang kan antara ustadz dengan dukun itu sulit dibedakan, ya kan? Zaman sekarang, lihat ustadz dengan pemburu hantu, ustadz pakai sorban, pemburu hantu, sorbannya lebih tebal daripada sorban ustadz, ya kan? Ustadz pada pakai imamah, ya kan? Itu lihat pemburu hantu, imamahnya sudah kayak ban Vespa, tebalnya nauzubillah. Mereka pada pakai jubah, ustadz pada pakai gamis, lihat jubahnya pemburu hantu, udah kayak Batman. Sulit untuk dipisahkan, ya kan? Ketika kita mendengar ada seseorang yang meramal, ternyata betul ramalannya, Rasul mengatakan, la tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu jami'an. Jangan engkau betulkan semuanya. Kalau toh dia benar, lah qadarullah itu dia benar. Tapi kalau dia salah, memang manusia tempatnya salah. Maka bilang qadarullah semuanya. Ya Allah, anak saya kayak begini, qadarullah. Istri saya kayak begini, qadarullah. Udah, jalani saja. Ini masa yang lalu. Lihat, makanya nggak ada kata-kata seandainya itu nggak ada. Rasul itu bilang seandainya itu tidak dibenarkan. Kapan? Kalau sudah terjadi, ya. Kalau sudah terjadi dan ingin dibalik ulang itu nggak boleh. Tapi kalau seandainya itu peristiwa yang belum terjadi dan untuk kebaikan, ini boleh. Tapi kalau seandainya peristiwanya udah terjadi dan itu memang gak kita harapkan, gak boleh kita bilang seandainya. Ini qadarullah. Tapi kalau seandainya peristiwanya belum terjadi, isinya kebaikan, boleh. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW itu memberikan 4 sampel manusia yang diberikan oleh Allah karunia rezeki. Manusia pertama, orang yang kaya ilmu, cerdas urusan-urusan amalan agamanya. Kemudian dia kaya harta, kaya ilmu, kaya harta. Akhirnya dengan ilmunya bisa mengarahkan hartanya untuk kebaikan-kebaikan. Ini orang pertama, ini orang sangat beruntung. Yang kedua, ada orang yang kaya ilmu, dia soleh, sesoleh orang yang pertama. Ya, amalan-amalan akhirat itu sama dikerjakan seperti orang pertama. Cuman orang yang kedua ini nggak punya harta, kaya ilmu tapi harta nggak punya. Dia sedekah nggak bisa, umroh nggak bisa, ke haji nggak bisa, bayar zakat mal nggak bisa, paling zakat fitri. Ini orang yang beruntung juga kata Rasulullah SAW. Orang yang ketiga, ada orang yang miskin ilmu tapi kaya harta. Ya, dia sedekah serampangan gak diterima sama Allah Subhanahu. Kenapa? Karena sedekahnya tanpa ilmu. Ya, sedekah tapi nggak sholat tuh nggak bisa. Karena amalan untuk membuka pahala Allah, kebaikan Allah itu bukan sedekahnya, bukan puasanya, bukan zakatnya, bukan umrohnya, bukan hajinya, tapi sholatnya. Kalau sholatnya benar, maka sholatnya ini akan mengarahkan amalan-amalan yang lain untuk benar. Tapi kalau sholatnya nggak dikerjakan, maka amalan-amalan yang lain pasti tidak akan pernah benar. Ini orang yang ketiga, miskin ilmu, kaya harta. Akhirnya hartanya tidak bisa dimanfaatkan sesuai dengan fondasi ilmunya. Kemudian yang keempat, ada orang yang miskin ilmu, miskin harta. Ini orang belangsang. Ya. Nah, yang pertama dan yang kedua. Yang pertama kaya ilmu, kaya harta. Yang kedua kaya ilmu, miskin harta. Yang miskin harta bilang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, seandainya saja saya dikaruniai oleh Allah seperti harta orang yang pertama, maka saya akan berbuat baik kepada orang, akan berbagi kepada orang, akan membahagiakan keluarga saya dengan harta saya, akan pergi umroh, pergi haji, berkurban segala macam. Maka kata Rasulullah SAW, seandainya orang ini, kalimat seandainya buat orang ini itu bagus. Dan ketika orang ini mengerjakan, baru dia ngomong belum mengerjakan, maka pahalanya sama seperti yang dikerjakan oleh orang yang pertama. Jadi kalau kita mau seandainya baik-baik aja. Ya Allah, kalau saya punya uang, ya Allah, saya akan sekolahkan anak-anak saya untuk kepentingan agama itu. Ya Allah, kalau saya punya uang, ya Allah, ini Masjid An-Nur butuh apa, saya akan kasih kayak gitu.
Boleh seandainya, ya. Tapi jangan lupa, biasanya kalau orang miskin apa aja diomongin biasanya, ya kan? Kalau saya jadi anggota dewan di Wonosobo ini, maka seru nih akan saya buatkan jembatan karena nggak ada sungai, ya kan? Pak, nggak ada sungai Pak, nggak apa-apa, saking kayanya, ya kan? Itu. Tapi kalau sudah dapat kursi, lupa itu semuanya. Ya, tuh. Ya, jadi untuk masa kenangan yang lalu sudah dilupakan. Nah, sekarang kita konsentrasi yang kedua, dimensi masa sekarang. Ya, tadi kan masa lalu, kenangan, masa sekarang ini kenyataan. Ya. Kalau pimpinan kami di Gontor itu bilang, ketika beliau masuk ke kelas kita, ada siswa yang tidur. Dia bilang, "Nak, bangun nak. Kalau kamu tidur sekarang, maka masa depan kamu akan tidur selamanya." Ya. Jadi masa depan itu yang sekarang kita lakukan. Kalau hari ini kita pintar, rajin ngaji, maka masa depan kita akan rajin ngaji. Itu jadi kenyataan. Kemudian yang ketiga, ada masa yang akan datang. Masa yang akan datang ini cita-cita, bisa jadi khayalan, bisa jadi impian kita. Terus ya Rasul, bagaimana sikap kita untuk menyikapi masa hari ini dan masa yang akan datang? Khusus mengatakan antahassun zillah, hendaknya kamu berhusnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon billah. Ya. Segala sesuatu yang kamu pikirkan kalau baik, maka isinya baik. Kalau kamu pikirkan jelek, isinya jelek. Ya, aku nanti kalau sudah besar, aku kepengen dokter ya. Jangan lah, bapak kamu cuma tukang, dokter mahal, ya nggak jadi dokter anak kita. Tapi kita bilang, siap lah, kamu rajin belajar, minta doa sama Allah. Yang bisa jadi dokter itu bukan aku, bukan ayah, tapi Allah. Ternyata Masya Allah, karena bapak ibu bapaknya khususnya bilang, bapaknya itu dia mikir, ya Allah, anak saya kepengen jadi dokter, keuangannya gimana? Masa harus jual rumah, kan gak lucu. Akhirnya apa? Allah buat ibadah, bapaknya rajin, doa malam-malam, ya Allah, anak saya sebutin nama anak-anak kita. Itu kita belajar untuk bangun malam itu sebutin nama anak-anak kita. Solehkan mereka, ahli mereka sujud segala macam. Yang tadi saya bilang, dunia mah belakangan. Ya, Allah akan berikan. Ya. Ternyata betul, karena doa baik dari bapaknya, anaknya pintar, ternyata uang gak keluar. Lewat apa proses? Mungkin beasiswa. Allah banyak jalan yang gak disangka-sangka min haitsu la yahtasib. Kita sudah hafal ayatnya, kok wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Cuman kita gak terlalu yakin dengan ayat ini. Akhirnya hidup kita ngambang. Orang beriman mah gampang, punya masalah sebelum update status, Bu, kita wudu dulu. Kita kan salah, belum wudu, belum sholat, update status, ya kan? Akhirnya acak-acakan masalah kita. Masalah itu sebetulnya kecil. Yang besar itu apa? Keyakinan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ngambil wudu, kita sholat, Allahu Akbar. Minimal kalau Allah tidak berikan solusi kepada masalah kita hari itu, minimal Allah kasih kita ketenangan loh. Tenang kita, ya Allah. Kok setelah sholat masalah belum selesai, tapi kok ada rasa tenang? Karena minimal kan tenang dulu. Ya, saya pernah bahas Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Nabi Musa itu dapat masalah. Nabi Musa nggak berdoa supaya Allah menyelesaikan masalahnya, tapi Nabi Musa berdoa agar dilapangkan dadanya dulu, supaya tenang dulu. Ya, kalau orang tenang, Bu, ya Allah, dia akan bersyukur. Ya. Maka tanda orang yang lapang dadanya itu apa? Pasti dia bersyukur. Orang yang nggak pernah bersyukur, dadanya itu sempit. Ini orang susah gemuk, Bu. Ya, tetangganya itu dapat kebaikan, dia nggak senang. Kakak kandungnya, adik kandungnya punya kenikmatan, dia nggak senang. Ini orang sempit. Tapi orang-orang yang memang yang memang dia bersyukur. Kalau kata Rasulullah SAW itu hidup kalau kepengen bahagia di tahun 2026. Ya, tahun 2026-nya bukan kata Rasulullah, kata saya. Kalau kita kepengen bahagia hidup di tahun baru ini, apa kata Rasulullah? Yang pertama, nazarahu ila man huwa dainahu ila man huwa dunahu fid dunya. Dalam urusan dunia, kita tuh melihatnya ke bawah, kita bakal senang. Ya Allah, alhamdulillah masih punya kijang, walaupun kotak. Tangga sebelah cuma punya motor,
walaupun PCX, kepanasan, kehujanan. Saya punya Kijang jadul, sehat, kemana-mana gak kehujanan. Yang punya PCX, alhamdulillah, masih punya motor. Tetangga sebelah cuma punya sepeda, kemana-mana ngegoes, ya kan? Kalau jalanannya nanjak, nggak kuat, sepedanya dipanggul. Yang punya sepeda, alhamdulillah, masih punya sepeda. Tetangga sebelah itu kemana-mana ngukur jalan. Dari sini Wonosobo ngukur jalan. Yang ngukur jalan, alhamdulillah, masih bisa jalan. Tetangga sebelah lumpuh bertahun-tahun, nggak bisa jalan. Yang lumpuh pun alhamdulillah, lumpuh kaki tapi tangan masih bisa, ngomong masih lancar segala macam. Tetangga sebelah stroke, gak bisa kemana-mana. Yang stroke pun alhamdulillah masih ketemu istri, ketemu suami, ketemu anak, ketemu putu, bisa bakar-bakar malam tahun baru. Misalkan malam tahun baru itu nggak ada orang-orang Nasrani yang keluar. Ya. Ustaz Ahmad Daidat, bukan Abu Daidat, Ustaz Ahmad Daidat itu ahli kristologi Indonesia, itu bilang di surat Matius, saya nggak ngapalin ayatnya, ngapain, Matius, Lukas, saya juga ada tuh Injil Barnaba di rumah. Malam tahun baru itu dilarang keras, orang-orang Nasrani itu keluar malam. Kalau mereka kepengen mendapatkan kesempurnaan kebaikan agamanya, harus di dalam rumah. Yang keluar siapa malam tahun baru? Sulaiman, Abdullah, ya kan? Ya kan? Sulaiman, Abdullah, Sukesi, Romlah, ya Bu. Yang keluar mereka. Padahal tahun baru itu momen kita loh buat introspeksi diri. Lihat kajian kita malam ini, judulnya apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum Allah yang menghitungnya. Muhasabah itu apa? Introspeksi diri, melakukan perbaikan terhadap diri kita sendiri. Kalau kita bisa memperbaikinya semasa kita masih di dunia, yang kurang-kurang itu bisa kita sempurnakan. Tapi kalau sudah kita meninggal, Allah yang memperbaiki, Allah yang menghisapnya, maka tinggal pertanggungjawaban. Itu kata Umar bin Khattab, ya, ketika mendengar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan ini asar Umar bin Khattab, ada yang mengatakan ini hadis riwayat Tirmizi dari Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibu, bapak pernah nonton film, Bu? Pernah nonton film? Jujur aja, Bu, pernah gitu ya. Ada film Hollywood, ada film Bollywood, ada film Indonesia. Itu orang nonton film itu pasti tertarik, ya Allah. Kalau filmnya sedih, dia sedih, ya Allah, ya. Kalau filmnya itu serius, tegang dia. Kalau rame, rame sampai di bawah mimpi, Bu. Itu film menjadi tontonan yang menarik, itu sudah menjalani berbagai macam proses. Ada namanya dubbing, ada yang namanya sensor, ada yang namanya editing. Apa itu dubbing? Kalau suara aktor dan aktrisnya nggak kedengeran, ya kan? Suara angin nggak kedengeran, suara kuda nggak kedengeran, itu dibantu, Bu. Misalkan kuda pakai meja, kan suara kuda, ya kan? Dibantu dengan suara ininya, itu namanya dubbing. Ada adegan-adegan dalam film itu yang nggak boleh, yang nggak etis lah, dipertontonkan, disensor. Ada yang ceritanya kurang utuh, diedit. Nah, kira-kira, Bu, di awal Januari ini, yuk sama-sama, kita sudah 40 tahun ke atas. Pas mau tidur, setelah kita baca doa, kita bayangin tuh, puter film kehidupan kita. Kita nanti di kitab Zadul Ma'ad, itu orang yang sakaratul maut itu diputar filmnya. Dari mulai dia lahir, sampai dia akhir balik, sampai dia sakit, sampai dia terbujur kayak begini di film. Kadang-kadang ada yang ngelihat melototkan matanya, lihat filmnya. Diputar tuh filmnya. Ya Allah, saya dulu pernah ngegamparin orang, ya Allah. Jahat saya sama orang. Sensor, edit, buang, perbaiki. Ya Allah, saya dulu kok pernah curang sama orang, edit sensor. Ya Allah, saya tetangga masjid tapi gue gak pernah ke masjid, edit sensor, perbaiki semuanya. Itu muhasabah nih. Tidur,
Makanya jangan pernah terjebak pada ungkapan, lah Ustaz, hidup kan saya cuma sekali, makanya hiduplah, nikmatin hidup itu. Siapa bilang hidup cuma sekali? Orang yang meninggalkan seni ini, wafat dia, saudara-saudara kita yang sudah dulu meninggalkan kita, ini kalau kita nanya, Pak Eri, Bapak ini kemana? Sudah mati Ustaz, sudah wafat. Yang bilang itu kita, dia mati, dia wafat, dia meninggal. Tapi ternyata saudara-saudara kita, orang tua kita, bapak kita, jemaah kita, ternyata dia mengatakan, saya nggak mati. Matinya saya di dunia ini adalah untuk kehidupan saya di akhirat. Ternyata ada proses yang panjang kita di akhirat, Bapak Ibu. Orang Betawi bilang, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal buatoknya. Lagi muda puas-puasin saja Ustaz. Kalau sudah tua kan tinggal buatoknya ya. Tuh, jangan pernah terjebak pada permukaan. Jangan terjebak pada kulit. Memang emas itu kuning, tapi demi Allah tidak semua yang kuning itu emas. Ini cerdas kita Pak, ya kan, cerdas. Jangan percaya dengan permukaan kulit. Maka Rasul bilang apa? Urusan dunia, yuk kita melihat ke bawah. Syukur kita muncul. Kita tuh sakit bukan karena kita nggak hidup sehat, karena kita banyak mikirin orang, dengki sama orang, iri sama orang, bikin pusing sendiri. Di rumah TV 14 in, tetangganya TV-nya 100 in, bengeknya kambuh Bapak. Akhirnya cari kreditan untuk bisa beli TV kayak begitu. Sudah. Kita tuh ya alhamdulillah ya, saudara kita pergi umroh sekeluarga, alhamdulillah, seneng. Kita sudah ngucapin alhamdulillah saja, itu Allah ngasih kita tenangan hati tuh. Ya. Kalau orang yang sempit hatinya tuh nggak pandai bersyukur, dikasih 5 juta kurang, dikasih berangkat umroh kurang. Tapi orang yang pandai bersyukur, hatinya itu lapang. Sesempit apapun rumah yang kita diami, ukurannya itu bukan bagus atau tidaknya, besar atau kecilnya, tapi ukurannya apa? Saya lega nggak hatinya. Kalau hati kita lapang, sesempit apapun rumah terasa lapang. Ya. Kalau kita hatinya itu lapang, hari ini dagang dapat 1 juta juga senang. 20 juta senang, 30 juta senang. Suatu saat gak dapat apa-apa, senang. Itu hatinya lapang. Kata Rasulullah yang kedua, kalau kita pengen bahagia hidup di dunia, nazarahu ila man fawqahu fil akhirah. Kita lihat urusan akhirat, kita melihat ke atas. Tadi urusan dunia melihat ke bawah, urusan akhirat melihat ke atas. Ya Allah, itu Ibu Fulana sekarang setahu saya usianya itu sekitar 75 tahun Ustaz. Kenapa? Ya Allah, itu orang gasik ke masjid, jemaahnya gak pernah ketinggalan. Belum azan dia sudah datang Ustaz. Masya Allah. Rumahnya di mana? Dari Masjid Anur itu, ya Allah, sekitar 200 meter Ustaz. Saya yang masih muda tinggal loncat salto saja, saya malas, saya malu Ustaz. Cakap tuh bukan begitu. Ya Allah, itu si Fulana penghasilan dagang pas-pasan, bisa sedekahnya jor-joran, Jumat berkah gak pernah ketinggalan, sedekah di Anur gak pernah ketinggalan. Saya yang punya segala-galanya kok malas. Jadi semangat kita ibadah. Urusan dunia ngelihat ke bawah, urusan akhirat ngelihat ke atas. Kemudian yang ketiga apa? Nisyanul hasanatil madiyah. Lupain kebaikan-kebaikan yang pernah kita kerjakan di 2025. Jangan pernah jadi orang ngingetin kebaikan. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang beriman, jangan kalian hancurkan kebaikan-kebaikan kamu bil manni wal adha, dengan nyebut-nyebut kebaikan itu. Baik di dalam hati, apalagi di luar hati kalian sebutkan. Tapi jangan pernah kita menjustifikasi salah orang yang kalau sedekah namanya disebutin. Bisa jadi yang namanya disebutin itu justru ikhlas Bu. Yang gak disebutin hamba Allah justru gak ikhlas. Saya kasih contoh. Masjid Anur butuh karpet misalkan. Harga karpet 300 juta. Ternyata datang Bapak Fulan ke Pak Eri. Pak, ini saya mau nyumbang buat karpet. Berapa sih totalnya? 300
300 juta, saya ngasih 200 juta. Bilang hamba Allah ya, jangan nama saya, biar saya nggak ria. Ya, akhirnya takmir masjid mengumumkan pas kajian, semua jamaah Nur kumpul semuanya. Kata takmir masjid, alhamdulillah Bu, karpet kita sebentar lagi akan rampung pembiayaannya. Ini tadi sore ada yang ke rumah saya ngasih dana 200 juta. Siapa tuh ya? Pada nengok. Ternyata kita di tengah-tengah bilang, itu kan saya. Ya kan? Saya nggak boleh menyebut hamba Allah. Akhirnya habis. Orang yang menyebutkan nama mungkin saja dia mau nyubit orang-orang yang mampu di masjid ini. Saya nggak mampu, tapi bismillah untuk masjid. Sebutin nama saya, biar mereka greges semuanya. Kan bisa. Dia berapa? 50 juta. Siapa? Pak ini. Lah, padahal dia orang miskin loh. Tapi kok mampu bikin orang yang greges? Kan bisa. Kita lupain. Kita belajar untuk melupain. Ya Allah, jangan pernah menepuk dada, menumpuk jasa. Itu masjid kalau bukan karena saya Ustaz. Spekernya gak sebagus sekarang. Itu saya beli Ustaz. Di mana? Itu perapatan Sambek saya belinya. Ya kan? Itu ya kalau nggak ente itu mengapa? Ini orang nggak percaya diri. Yang terakhir, zikruz dzunub al-madiyah. Kalau tadi kita melupain kebaikan, terakhir kita ingat-ingat kesalahan kita. Bukan buat kita pesimis, tapi buat ngerem. Ya Allah, tahun 2025 saya sudah buat dosa 3 tronton. Masa sekarang saya harus nambah 1 tronton? Jangan, ya kan? Maka jangan pernah kita tidak berhusnuzon pada Allah. Husnuzon bilang baik sangka sama Allah. Ya, untuk saya mengungkapkan, saya baca bukunya Fauzil Azim tentang husnuzon. Apa kata Fauzil Azim? Orang kalau punya positive thinking, orang kalau pikirannya itu baik, maka dia akan positive action. Maka semua perilakunya akan baik. Yang penting apa? Pikiran dulu baik. Buya Hamka ketika didatangi oleh seorang pemuda yang dia suuzon ketika dia di Mekah, apa kata Buya Hamka? Pak Buya, kenapa? Saya itu di Mekah, lah ada pelacur kok, ada orang yang nggak sholat kok, pencuri juga ada banyak. Kata Buya Hamka, saya kemarin dari New York, itu negara kapitalis sosial, saya nggak mendapati orang yang nyolong, orang yang nggak mencuri, saya nggak mendapati pelacur di sana. Mereka baik-baik. Kok bisa paham Kak? Anda mendapati yang nggak baik di sana karena pikiran Anda sudah nggak baik. Nah, saya ke negeri orang Barat Eropa, ya kan, yang bukan Mekah Madinah, pikiran saya positif, maka saya akan menemukan yang baik-baik. Maka kalau hari ini kita berbuat baik, Bu, insya Allah Allah akan pertemukan kita dengan saudara-saudara yang baik, teman-teman yang baik, semuanya baik. Maka kalau hari ini kita jadi orang tua yang baik buat keluarga sekitar, suka mudahin orang, suka bikin orang itu senang, maka demi Allah anak-anak kita dimanapun dia berada akan dimudahin sama orang. Positive thinking, positive action, kemudian positive habit. Kalau pikirannya sudah baik, perilakunya baik, maka dia memiliki kebiasaan yang baik. Kalau sudah kebiasaan yang baik itu muncul, maka semua ujung-ujungnya hasilnya itu akan baik. Ya, positive thinking, positive action, positive habit, dan positive result. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini kita jauh lebih baik daripada tahun 2025. Kesehatannya baik sekeluarga, rezekinya baik sekeluarga, ekonominya baik sekeluarga, apapun yang diletakkan buat anak-anak kita menjadi soleh-solehah. Aku qouli hada, wallahu yad'u ila daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau